Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi sistem pembayaran dan alat pembayaran. Sebelum materi kita mulai, saya akan menjelaskan tujuan dari materi ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan sistem pembayaran. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan alat sistem pembayaran. Kita langsung saja masuk dalam materi ini. Sistem dan alat pembayaran. Pengertian sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Yang kedua, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan SPN. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem clearing antar bank. Yang keempat, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Uang sebagai alat pembayaran. Uang merupakan benda yang mempunyai ciri-ciri dapat diterima secara umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Fungsi uang. Yang pertama, alat tukar, sebagai alat untuk mendapatkan atau membeli sesuatu. Yang kedua, alat satuan hitung, untuk memberikan harga suatu komoditas, maka nilai suatu barang dapat diukur. Yang ketiga, menentukan tingkat efisiensi transaksi standar atau ukuran pembayaran yang ditunda. Yang keempat, alat penyimpanan kekayaan. Dan yang kelima, alat pengalih nilai atau kekayaan. Jenis-jenis uang. Yang pertama, berdasarkan yang mengeluarkan. Ada 3 yang termasuk pengeluaran. Yang pertama, uang lokal, yaitu uang yang dipergunakan dalam satu negara. Yang kedua, uang regional, yaitu uang yang digunakan oleh beberapa negara dalam satu wawasan tertentu. Yang ketiga, uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara hampir di seluruh dunia dan menjadi standar pembayaran internasional. Yang kedua, berdasarkan bahan uang. Yang pertama, berdasarkan logam, yaitu uang dalam bentuk koin yang berbentuk dari logam. Yang kedua, berdasarkan kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas. Yang ketiga, berdasarkan negara pengeluarkan. Yang keempat, berdasarkan nilai uang. Ada beberapa contoh berdasarkan nilai uang. Yang pertama, bernilai penuh, artinya uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya. Yang kedua, bernilai tidak penuh, yaitu nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Syarat-syarat uang. Yang pertama, mudah dibawa. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. Yang keempat, nilainya stabil. Yang kelima, diterima secara umum. Yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mudah dipalsukan. Yang ketujuh, dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Yang pertama, kredit transfer.
credit transfer adalah perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediari. Yang kedua, debit transfer. Debit transfer adalah sistem dana di mana perintah transfer debit dibuat oleh pemilik dana. Ada 3 bentuk media pembayaran. Yang pertama, media pembayaran berbasis kertas. Yang kedua, media pembayaran berbasis elektronik. Yang ketiga, media pembayaran berbasis kartu. Dari materi yang saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai dari pembeli antara penjual. Sedangkan alat pembayaran itu ada 2. Yang pertama, pembayaran secara tunai. Pembayaran secara tunai itu pembayaran yang menggunakan uang. Uang merupakan alat yang digunakan untuk pembayaran secara tunai. Uang memiliki ciri-ciri mudah dibawa kemana-mana, mudah ditukar, dan tahan lama. Sedangkan pembayaran secara kredit atau non-tunai itu berupa alat pembayaran kartu kredit. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.